Dengan menggunakan metode penanggalan biometrik, bumi kita ini diperkirakan sudah berusia sekitar 4.543 miliar tahun. Metode penanggalan radiometrik memanfaatkan peluruhan radioaktif unsur-unsur tertentu dalam batuan atau meteorit untuk menentukan usia mereka. Unsur-unsur radioaktif ini memiliki waktu setengah hidup yang diketahui, yaitu waktu yang dibutuhkan setengah dari unsur tersebut untuk meluruh menjadi unsur lain yang stabil. Dengan mengukur rasio unsur radioaktif dan produk peluruhannya dalam sampel batuan atau meteorit, para ilmuwan dapat menghitung berapa lama waktu yang telah berlalu sejak pembentukan batuan atau meteorit tersebut. Dengan usia bumi yang begitu lama, pernahkah Anda terfikir, apakah ada peradaban yang sudah sangat maju di zaman dahulu, namun lenyap begitu saja, sehingga mereka meninggalkan peninggalan yang sampai saat ini dapat kita teliti? Para arkeolog sering kali menemukan artefak yang memiliki simbol aneh, bangunan dengan struktur yang tidak biasa, atau gambar-gambar yang sulit dimengerti. Pertanyaannya, untuk apa bangunan tersebut dulunya dibangun? Bagaimana bisa bangunan tersebut dulunya dibangun? Atau mengapa ada gambar atau simbol yang sangat aneh dan mungkin menyerupai benda yang kita ketahui di zaman modern? Di pembahasan kali ini, mari kita menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh peradaban kuno tersebut. Apakah ada kaitannya dengan kunjungan makhluk ekstraterestrial dari luar bumi? Pada peradaban kuno Yunani, telah ditemukan beberapa gambar dan lukisan yang menurut para ahli merupakan representasi dari makhluk yang tampaknya bukan berasal dari bumi. Peradaban Minoan merupakan peradaban misterius yang hingga kini masih terus dilakukan penelitian oleh berbagai arkeolog dan sejarawan. Di antara penemuannya yang terkenal ialah situs Istana Knossos. Reruntuhan peradaban Minoan ditemukan di Pulau Kreta, Yunani, pada awal abad ke-19 oleh para penjelajah dan arkeolog awal. Kemudian, baru dilakukan penggalian secara sistematis di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di bawah pimpinan Sir Arthur Evans, seorang arkeolog dari negara Inggris. Istana Knossos merupakan pusat dari peradaban Minoan. Di dalamnya ditemukan berbagai macam karya seni seperti lukisan dan wadah seperti vas atau guci. Lukisan-lukisan yang ditemukan di situs Istana Knossos. Lukisan The Blue Boy Fresco atau anak laki-laki yang berwarna biru. Lukisan ini menampilkan sosok seperti manusia, berjenis kelamin pria, dan terlihat masih muda. Ia memiliki kulit yang berwarna biru. Kemudian ada lukisan The Fisherman Fresco atau seorang nelayan. Lukisan ini menampilkan sosok makhluk humanoid yang berjenis kelamin pria yang sedang memegang hasil tangkapan ikan di kedua tangannya. Selain lukisan, ditemukan juga banyak vas yang indah dan masih utuh terawat dengan baik. Yang di sampingnya terdapat gambar-gambar yang menurut para arkeolog menggambarkan tentang budaya ritual dan mitologi dari peradaban Minoan. Kemudian di situs Paistos ditemukan pula vas-vas yang memiliki simbol-simbol yang aneh yang dikenal dengan nama piringan Paistos atau Paistos disk. Piringan ini dibuat dengan menggunakan tanah liat yang dibakar, berdiameter 15 cm dan dengan tinggi 2,1 cm. Pada masing-masing sisi vas tersebut terdapat deretan melingkar simbol-simbol yang aneh, jumlahnya ada 45 simbol. Belakangan, ada yang mengklaim sudah berhasil menerjemahkan arti dari simbol-simbol tersebut, yang artinya, Loh, si Po, sang nabi perempuan, mempersembahkan rampasan dari perusak nabi perempuan. Zeus melindungi kita. Dalam keheningan, sisihkan bagian paling lembut dari hewan yang belum dipanggang.
Athena Minerva, berilah belas kasih. Jam, para korban telah dibunuh. Jam. Pada peradaban suku aborigin, ditemukan sebuah lukisan di dalam gua yang dikenal sebagai lukisan Gua Bradshaw. Lukisan ini terletak di Kimberley, Australia Barat. Penemuan ini diberi nama sesuai dengan nama penemunya, yaitu Joseph Bradshaw, seorang penjelajah berkebangsaan Inggris yang pertama kali mendokumentasikannya pada tahun 1891. Lukisan-lukisan tersebut diperkirakan berusia antara 17.000 hingga 50.000 tahun. Para ahli dapat mengetahui usia suatu objek dengan menggunakan teknik penanggalan mutakhir yang menggunakan metode ablasi laser U-series atau LAU series. Metode ini memungkinkan penentuan usia lapis tipis kalsium karbonat yang terbentuk di atas suatu objek yang akan diteliti. Dengan menggunakan ablasi laser, para ilmuwan dapat mengukur rasio uranium-234 dan uranium-238 serta thorium-230 dari sampel yang didapatkan dari Gua Bradshaw. Uranium-234 dan uranium-238 membusuk menjadi thorium pada tingkat yang stabil. Informasi ini membantu menghitung usia sebuah objek. Gua Bradshaw sendiri diperkirakan berusia setidaknya 51.000 tahun. Lukisan-lukisan yang ditemukan di dalam Gua Bradshaw menampilkan berbagai macam gambar, di antaranya gambar hewan, manusia, dan bentuk geometris. Gambar-gambar tersebut memiliki bentuk yang menarik, apalagi dengan adanya garis-garis geometris seperti menggambarkan sebuah orbit planet dan tangan yang bercabang-cabang. Pada suku Maya, terdapat buku yang berisikan simbol-simbol yang dikenal sebagai kodeks. Saat ini, terdapat 4 manuskrip kuno suku Maya yang masih ada dan dilindungi, yaitu Kodeks Dresden, Kodeks Grolier, Kodeks Madrid, dan Kodeks Paris. Kodeks Dresden ditulis pada gulungan kulit kayu, menggunakan aksara hieroglif suku Maya, dan saat ini disimpan di perpustakaan negara Saxon, Jerman. Kodeks Paris disimpan di perpustakaan nasional Prancis, Kodeks Madrid disimpan di perpustakaan nasional Spanyol, dan yang terakhir, Kodeks Grolier disimpan di Museum Nasional Mexico City. Kodeks ini masih diperdebatkan keasliannya oleh para ahli. Keempat manuskrip tersebut diyakini berasal dari abad ke-13 atau ke-14 yang berisikan teks dan gambar yang terkait dengan astronomi, ritual keagamaan, dan kalender suku Maya. Pada Kodeks Dresden, terdapat gambar yang dipercaya sebagai kendaraan yang berteknologi canggih hingga wujud dari astronot kuno yang sedang mengendarai pesawat yang mirip dengan roket. Dari penemuan-penemuan peninggalan peradaban kuno tersebut, muncul pertanyaan, apakah benar dahulu kala peradaban manusia pernah maju? Atau apakah sebenarnya manusia tidaklah maju, tapi ada entitas lain yang menuntun mereka dan mereka yakini sebagai dewa, sehingga mereka pun diabadikan dalam karya seni. Di zaman modern, menurut orang-orang yang mempercayai adanya peradaban luar angkasa, terdapat banyak sekali ras alien yang saat ini sudah diketahui. Salah satunya adalah ras Pleiadians. Konon, Pleiadians berasal dari gugusan rasi bintang Pleiades. Rasi bintang Pleiades terkenal dalam mitologi Yunani dan memiliki banyak nama dari peradaban lain, namun mereka memiliki makna yang sama. Misalnya, suku aborigin menyebutnya sebagai Yungarmura Water Girls, dengan kepercayaan bahwa bintang-bintang tersebut merupakan 7 saudari yang memakai mantel tertutup dari kristal.
Di India, dalam agama Hindu, Pleiades dikenal sebagai Kritika, dan di dalam kitab suci diasosiasikan dengan dewa perang Kartikeya, dan juga diidentifikasikan atau diasosiasikan dengan Saptamartika atau 7 ibu. Umat Hindu merayakan hari pertama atau bulan baru dari bulan Kartik sebagai Diwali, sebuah festival yang berlimpah dan penuh dengan cahaya. Sedangkan di Jepang, awalnya dikenal dengan nama Mutsuraboshi atau 6 bintang, dan kini dikenal dengan nama Subaru. Di Arab, dikenal dengan nama Al-Suraya. Di Indonesia sendiri, rasi bintang ini dikenal sebagai nama Lintang Wuluh atau Lintang Kartika, yang berarti bintangnya bintang. 7 bintang paling terang dalam gugus ini juga diasumsikan sebagai 7 bidadari dalam legenda Jakataru. Di dalam mitologi Yunani, 7 bintang ini bernama Alkyon, Elektra, Merope, Maya, Taiget, Kalaino, dan Asterope. Mereka merupakan anak dari Atlas, dewa langit yang memanggul bumi di pundaknya, dan nimfa laut atau peri laut yang bernama Pleione. Penjelasan detail mengenai mitologi ini kami bahas di video yang lain. Silakan diklik link untuk ditonton nanti. Singkatnya, ketujuh anak Atlas tidak sengaja bertemu dengan Orion sang pemburu. Karena Atlas dihukum oleh Zeus untuk memanggul bumi selamanya, ia tidak kuasa untuk membantu anak-anaknya yang sedang diburu oleh Orion. Mendengar hal ini, kemudian Zeus merasa iba, dan ia mengubah 7 bidadari cantik tersebut menjadi merpati dan dikirim ke langit agar mereka selamat dari kejaran Orion. Lalu mereka menjadi bintang Pleiades. Konon, terkait mitologi tersebut, ada spekulasi bahwa sejak saat itu, ras makhluk rasi bintang Pleiades masih mengamati bumi hingga saat ini, baik dari kejauhan maupun mengunjungi bumi secara sembunyi-sembunyi. Di dalam adat kuno aborigin, Pleiadians merupakan dewa yang mengajari manusia tentang api, berburu, dan mengumpulkan makanan. Sedangkan di suku Maya, dikaitkan dengan dewa hujan, Zolkin, dan dewa langit, Itzamna. Di zaman modern, ada banyak yang mengaku telah menerima pesan dari Pleiadians melalui berbagai cara, seperti mimpi, meditasi, atau penampakan fisik. Orang-orang yang pernah menerima pesan dari Pleiadians diantaranya adalah Barbara Handclough. Barbara Handclough adalah seorang penulis dan guru spiritual yang terkenal dengan karyanya tentang Pleiadians. Pasalnya, dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Pleiadians sejak tahun 1979, yang kemudian ia tuangkan pengalamannya tersebut dan menulis beberapa buku. Salah satunya adalah The Pleiadians Agenda, A New Message for Humanity. Pesan baru untuk umat manusia. Singkatnya, isi dari buku tersebut mengenai pesan-pesan yang ia terima dari Pleiadians tentang evolusi spiritual manusia, perubahan bumi, dan kontak dengan peradaban alien lainnya. Barbara mengaku pernah bertemu dengan Pleiadians secara fisik di dalam sebuah gua di Sedona, Arizona, dan dia juga menjelaskan akan ada perubahan besar terjadi di bumi seperti pergeseran kutub dan peningkatan aktivitas vulkanik. Lalu ada Drunvalo Melchizedek. Drunvalo juga merupakan penulis dan guru spiritual. Buku yang ia tulis salah satunya adalah The Ancient Secret of Flower of Life, rahasia kuno tentang bunga kehidupan. Dia mengaku telah menerima pesan dari Pleiadians tentang geometri suci
dan sejarah bumi. Geometri suci ini dapat digunakan untuk memahami realitas dan untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup kita. Pleiadians telah memberikan kunci untuk memahami semua pengetahuan semesta alam dan dapat kita gunakan dalam evolusi spiritual kita. Drunvalo menceritakan pengalamannya pertama kali dihubungi oleh Pleiadians pada saat ia sedang berkunjung ke kamar raja di Piramida Agung di Giza, Mesir. Dan yang terakhir adalah Dolores Cannon. Dolores Cannon adalah seorang hipnoterapi dan seorang peneliti yang terkenal dengan karyanya tentang kehidupan kuno dan kontak dengan alien. Dia juga menuliskan pengalamannya dengan orang-orang yang mengaku telah berkomunikasi dengan Pleiadians. Salah satu bukunya yang terkenal adalah The Three Waves of Volunteerism. Buku ini berisikan tentang transkrip sesi hipnoterapi dengan orang-orang yang telah menjadi relawan dari planet lain. Mereka datang ke bumi untuk membantu evolusi manusia. Diceritakan ada 3 gelombang relawan yang datang ke bumi pada waktu yang berbeda di dalam sejarah. Yang pertama, mereka datang untuk menabur benih kesadaran spiritual. Yang kedua, mereka datang untuk mengembangkan kecerdasan dan teknologi. Dan yang ketiga, untuk membantu manusia mencapai pencerahan spiritual dan untuk menciptakan perdamaian di bumi. Diceritakan bahwa Pleiadians yang menjadi relawan tersebut berasal dari planet Zeta Reticuli. Pemirsa setia yang budiman, terkait dengan hal-hal yang sudah kita bahas tadi, merupakan spekulasi dan bukan pandangan dari tim di dalam ruang. Semuanya kami kembalikan kepada Anda. Terima kasih sudah menonton video ataupun mendengarkan audio dari kami. Semoga dapat menemani hari Anda, dan sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya.